Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eri Khairina, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Bapak Jefik Zulfikar Hafiz MH. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teori dan hukum audit dan pengawasan dalam perspektif hukum Islam. Sebelum membahas lebih jauh mengenai teori dan hukum audit dan pengawasan dalam perspektif hukum Islam, kita bahas dulu tentang definisi audit dan definisi pengawasan. Audit berasal dari bahasa Latin audere yang mempunyai arti mendengar. Mendengar adalah kegiatan menyerap informasi dari suatu media yang kemudian diikuti dengan respon yang terprogram. Oleh karena itu, audit dapat dikatakan juga sebagai kegiatan pemeriksaan, karena pemeriksaan adalah proses menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Orang yang ahli dalam bidang audit ini disebut dengan auditor, di mana tugas utama auditor adalah mengolah, memeriksa, mengevaluasi, dan menyajikan pendapat atas data yang telah diaudit sesuai dengan proses yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, definisi pengawasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata awas yang mempunyai arti memperhatikan baik-baik dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama. Menurut Johnson, pengawasan atau kontrol sebagai suatu fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi masih di dalam batas yang dapat ditoleransi. Di sini, pengawasan atau kontrol diartikan sebagai kendali agar performa petugas dan output berjalan sesuai rencana. Dari pengertian tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan perencanaan yang diharapkan oleh manajemen agar dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, teori dan hukum audit dalam perspektif hukum Islam. Audit dalam perspektif hukum Islam biasanya disebut dengan audit syariah. Audit ini merupakan audit yang menerapkan standar internasional dan juga prinsip-prinsip agama Islam. Dalam melakukan audit syariah, seorang auditor harus memahami landasan syariah dari audit perspektif hukum Islam yang mana dapat dirujuk dalam penafsiran Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeriksaan yang teliti dari suatu informasi agar mencegah terjadinya musibah atau bencana. Audit syariah dapat dimaknai dengan suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Ringkasnya, audit syariah mempunyai 3 tahapan, yaitu perencanaan, pengujian, dan pelaporan. AAIF atau Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution telah mengeluarkan dan mensahkan standar audit pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar auditing AAIF untuk audit pada lembaga keuangan syariah mempunyai setidaknya 5 standar. Yang pertama yaitu tujuan dan prinsip atau Objective and Principle Audit. Yang kedua yaitu laporan auditor atau Auditor's Report. Kemudian yang ketiga yaitu ketentuan keterlibatan audit atau Terms of Audit Engagement. Kemudian yang keempat yaitu lembaga pengawas syariah atau Syariah Supervisory Board. Dan yang terakhir adalah tinjauan syariah atau Syariah Review. Dari skema tadi dapat kita temukan beberapa perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional. Di mana audit syariah, objeknya adalah lembaga keuangan bank maupun non-bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah. Yang kedua, audit syariah memerlukan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor yang bersertifikasi SAS atau sertifikasi akuntansi syariah.
Yang keempat, audit syariah mempunyai standar AAOIV. Dan yang terakhir, audit syariah beropini mengenai syariah compliance atau tidaknya LKS. Sedangkan audit konvensional, objeknya adalah lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tidak beroperasi menggunakan prinsip syariah. Audit konvensional tidak memerlukan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Audit konvensional dilakukan oleh auditor umum atau tidak memiliki ketentuan bersertifikasi SAS. Audit konvensional mempunyai standar IAI, dan yang terakhir audit konvensional beropini mengenai kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah teori dan hukum pengawasan dalam perspektif hukum Islam. Pada dasarnya, pengawasan dalam Islam sendiri muncul karena adanya pemikiran tentang tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Tujuan dari pengawasan sendiri pada umumnya adalah untuk mengendalikan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam program kegiatan. Fungsi dari pengawasan adalah untuk mengukur dan mengkoreksi kinerja seseorang untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana kegiatan yang telah didesain telah berjalan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis pengawasan. Pengawasan sendiri mempunyai 3 jenis. Yang pertama yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada dalam lingkungan kegiatan tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar kegiatan tersebut. Yang kedua adalah pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum acara atau kegiatan ini dilangsungkan. Hal tersebut guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan ini dilangsungkan. Kemudian yang ketiga ada pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif atau pengawasan dekat adalah pengawasan yang dilakukan ketika acara itu atau di tempat acara itu dilangsungkan. Sedangkan pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian atau pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Sekian pembahasan mengenai teori dan hukum audit dan pengawasan dalam perspektif hukum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.